Oke, ini video lanjutan untuk termokimia. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penentuan entalpi reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Jadi bunyi dari hukum Hess itu adalah untuk persamaan reaksi kimia dapat dituliskan sebagai jumlah dua tahap atau lebih. Perubahan entalpi untuk reaksi keseluruhan sama dengan jumlah perubahan entalpi dari tahap-tahapnya. Jadi untuk contoh sederhananya, kita lihat reaksi 2C solid tambah 2O2 gas menjadi 2CO2 gas dengan delta H, katakanlah ini delta H1 min 787 kilojoule. Sekarang jika ada tahap transisi dari reaksi tersebut, misalkan ini delta H2 yaitu min 221 kilojoule, 2CO gas tambah O2 gas. Lalu akhirnya dari tahap transisi ini menjadi yang kita cari. Kalau ini delta H3, maka kita bisa mencari delta H3 kalau kalian lihat alurnya ini sama dengan alur keseluruhan yang delta H1, maka delta H3 itu adalah delta H1 dikurang delta H2 atau min 787 dikurang dengan min 221 atau hasilnya adalah min 566 kilojoule. Berikutnya kita akan lihat contoh lain dari hukum Hess yang akan lebih seperti bermain game puzzle. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai penentuan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Tadi sudah contoh pertama, sekarang contoh kedua. Jadi ada dua reaksi di situ, N2H4 gas tambah oksigen jadi N2 dan H2O, lalu H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Delta H-nya sudah diberikan masing-masing, lalu kita diminta menentukan delta H0F dari N2H4. Berarti kita membutuhkan reaksi N2 tambah H2 gas jadi N2H4, ini ada 2. Karena ini yang diminta adalah pembentukan 1 mol N2H4 dari unsur-unsurnya yaitu nitrogen dan hidrogen. Sekarang kita lihat di reaksi yang kita punya. Di sini kita butuh N2H4 di sebelah kanan. Ini hanya titik 2 saja. Kalau dari reaksi 1, kita punya N2H4 di sebelah kiri. Berarti untuk supaya letaknya benar, kita harus membalik reaksinya. N2 plus 2H2O liquid menjadi N2H4 gas tambah O2. Delta H-nya karena reaksi dibalik ini jadi 622,2 kilojoule. Lalu reaksi kedua, sekarang kita ingin menghilangkan H2O-nya karena di reaksi ini kita tidak punya H2O ataupun yang lain. Kalau dilihat di situ, kita punya H2O di sini. Letaknya sudah benar karena kalau misalnya ini ada di kanan, berarti ini pasti akan berkurang dengan yang ini. Hanya di sini ada 1, sedangkan di sini ada 2. Berarti reaksi 2. Jadi reaksi 1 itu tadi kita balik. Sedangkan reaksi 2 kita kalikan 2. Jadi 2H2 gas tambah O2 gas jadi 2H2O liquid. Ini delta H-nya karena dikali 2 menjadi min 571,6 kilojoule. Lalu kita jumlahkan. Maka yang setara di situ ini ada H2O, 2H2O di sini dan di sini.
lalu di sini ada O2, sini juga ada O2. Sisanya adalah N2 plus 2H2. Bisa dilihat ini sudah sesuai, ini sudah sesuai. Hasilnya di sebelah kanan adalah N2H4 saja. Gas sudah sesuai juga, berarti nilainya entalpinya adalah plus 50,6 kilojoule. Jadi ini untuk yang hukum Hess. Selanjutnya kita akan melanjutkan cara yang ketiga yang masih berhubungan dengan hukum Hess sebenarnya, yaitu dengan menggunakan data entalpi standar atau delta H0F. Oke, ini cara ketiga dari penentuan entalpi reaksi, yaitu menggunakan data entalpi standar atau delta H0F. Secara simpelnya, kita dapat menentukan suatu delta H reaksi dengan menggunakan sigma jumlah dari delta H0F produk dikurang sigma delta H0F dari pereaksi. Karena kita punya selalu pereaksi itu bereaksi membentuk produk, maka supaya kalian mudah mengingatnya, ingat saja kalau misalkan untuk delta entalpi reaksi, berarti ini adalah kanan kurang kiri dari delta HF-nya. Karena nanti yang untuk cara selanjutnya, kita akan melihat kebalikannya, yaitu kiri kurang kanan. Tapi sebelum melihat cara terakhir, kita lihat dulu contoh soalnya untuk delta entalpi standar. Baiklah, ini contoh soal untuk penentuan entalpi reaksi menggunakan delta entalpi standar. Jadi kita diminta menentukan reaksi pembakaran hidrogen sulfida, jadi H2O dan SO2. Kita hanya tinggal memerlukan rumusnya saja, jadi tinggal dimasukkan delta H reaksi itu sama dengan 2 kali delta H0F dari H2O ditambah 2 kali delta H0F-nya SO2 dikurang 2 kali delta H0F H2S ditambah 3 kali delta H0F dari O2. Seperti yang kalian lihat yang diketahui tidak ada O2 karena delta H0F-nya itu dianggap 0. Jadi kita bisa langsung masukkan saja 2 kali min 285,8 tambah 2 kali min 296,8 dikurang 2 kali min 20,5 nah 3 kali 0. Yang ini tidak dimasukkan pun tidak apa-apa karena itu sama saja 0. Jadi hasil hitungannya ini jadi min 571,6 dikurang 593,6 dikurang 2 kali minus 20,5. Jadi hasil akhirnya adalah min 1124,2 kilojoule per mol. Ya, jadi kalau misalkan kalian perhatikan, ini salah satu yang paling enak menghitungnya karena kalian hanya memerlukan data dan tinggal masukkan datanya saja. Berikutnya kita akan melihat yang terakhir, yaitu menentuan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Oke, ini bagian terakhir dari penentuan entalpi reaksi dari data energi ikatan. Tapi kita akan bagi menjadi dua bahasan. Bahasan pertama adalah perhitungan energi ikatan. Jadi energi ikatan dari suatu molekul gas dapat kita hitung dari data entalpi pembentukan dan energi ikatan dari dalam unsur-unsurnya. Jadi prosesnya
ini ada 2 langkah, yaitu menguraikan senyawa menjadi unsurnya. Lalu yang kedua, mengubah unsur menjadi atom gasnya. Kita lihat pada contoh yang di bawah. Kita diminta menentukan energi ikatan OH dalam H2O jika delta H0F H2O diketahui min 241,8. Lalu energi ikatan double bond O adalah 495 kJ per mol, sedangkan ikatan tunggal HH adalah 436 kJ per mol. Jadi kita menguraikan senyawanya dulu. Tadi yang diminta itu H2O. Berarti ini bisa kita uraikan menjadi H2 gas tambah setengah O2 gas. Delta H-nya di sini adalah delta H0F, jadi 241,8 kilojoule. Kenapa di sini positif? Karena dia bukan entalpi pembentukan tapi penguraian. Lalu ada yang double bond O diuraikan, berarti itu setengah O2 gas menjadi O gas. Delta H-nya adalah setengah dari yang 495, berarti sisanya adalah 247,5 kilojoule. Lalu ada yang H2 pecah ikatan menjadi 2H, maka delta H-nya adalah 436 kilojoule. Lalu H2O ini menjadi 2H tambah O. Seperti yang kalian lihat, ini sebenarnya adalah jumlah dari ketiga reaksi di atas. Jadi ini delta H-nya adalah 925,3 kilojoule. Sekarang kalau misalkan kalian bayangkan H2O itu, kalau digambarkan struktur Lewisnya akan jadi seperti ini. Jadi dalam setiap molekul H2O, di situ pasti ada 2 OH. Maka energi ikatan OH adalah 925,3 per 2. Jadi itu 463 kilojoule per mol. Lalu kita akan lanjutkan dengan perhitungan entalpi reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Nah, kita sudah sampai di ujung pembahasan kita tentang penentuan entalpi reaksi dengan data energi ikatan. Jadi kita diminta menentukan entalpi reaksi dari C2H4 tambah HCl menjadi CH3CH2Cl. Untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan energi ikatan, kita harus bisa menggambarkan struktur Lewis dari molekul-molekul yang bereaksi. C2H4 itu molekul alkena. Ya, karena kalian baru belajar yang hidrokarbon, tentunya masih segar diingatan ini seperti apa. Lalu tambah HCl. Lalu ini dia akan masuk menjadi CH3 dan salah satunya kita ganti dengan Cl. Lalu seperti dikatakan tadi, delta H reaksi untuk yang
entalpi reaksi dengan data energi ikatan adalah kebalikan dari hukum Hess. Jadi ini jumlah energi putus kurang sigma energi. Jadi kalau tadi kanan kurang kiri, ini kiri kurang kanan. Karena yang kita putuskan adalah semua yang sebelah kiri, yang kita ikat adalah yang semua yang sebelah kanan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam perhitungannya, sebelah kanan itu adalah 4 kali ikatan CH tambah satu ikatan double bond C dan satu ikatan HCl. Sedangkan yang di sini itu dikurang, kita punya sekarang 5 CH tambah satu ikatan CCl dan tambah satu ikatan tunggal CC. Berarti 4 kali 415 tambah 607 tambah 428 dikurang 5 kali 415 ditambah 325 ditambah 348, maka hasil akhirnya delta H reaksi yang kita punya adalah minus 53 kJ per mol. Jadi itulah cara-cara penentuan entalpi reaksi, dan dengan ini pembahasan termokimia selesai di sini. Seperti biasa silahkan diberi like jika membuat kalian lebih mengerti, di subscribe untuk mendapatkan update-update selanjutnya jika kalian belum subscribe. Juga silahkan di komen jika kalian merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih sudah menonton.